Assalamualaikum brother, balik lagi sama gua Hasan Mahesa di channel KMW Kreatif Media, channel yang akan membahas tentang dunia fotografi, videografi, dan gear-gear pendukungnya. Dan di video kali ini gua akan ngebahas tentang salah satu kamera yang bisa dibilang ini lahir udah lumayan lama ya launchingnya ya, 2018, tapi kira-kira masih worth it nggak di tahun 2024 ini. Dan hari ini ada kamera Canon M50 ya, di tangan gue ini adalah Canon M50 ya. Jadi kira-kira Canon M50 ini masih layak nggak sih dipinang di tahun 2024 ini ya? Mengingat kalau dihitung-hitung dari 2018 menuju 2024 berarti sudah ada 6 tahun sob. Gila, 6 tahun kamera ini masih berjaya, masih bisa dipakai. Nah, siapa tahu juga nanti jadi pertimbangan teman-teman ketika hendak pengen mengambil kamera ini, kira-kira layak nggak sih, dengan beberapa pertimbangan yang akan gue bahas di video kali ini. Tentunya kita akan mengupas kelebihan dan kekurangannya. Untuk harga dari Canon M50 ini di pasaran marketplace ya, teman-teman bisa cek sendiri nanti ya. Kurang lebih sekitar di rata-rata 7 jutaan ya. 7 jutaan bisa nambah, bisa kurang tergantung dari kondisi kualitas atau mungkin include apa aja, itu mempengaruhi harga dari kamera Canon M50 ini. Kamera ini dibekali dengan sensor APS-C ya sob ya, dengan resolusi 24 megapiksel menggunakan sensor CMOS Digi8 Canon, sehingga dapat menghasilkan foto yang bagus di kelasnya. Mode bersih kamera ini mampu menangkap gambar 10 fps pada foto beruntunnya. Dengan kata lain, kamera ini sudah layak dan mampu untuk membidik beberapa event seperti olahraga, dokumentasi, pernikahan, wedding, dan lain-lain ya sob. Jadi ini udah cukup banget ya. So, ini bisa dibilang kamera cepat under 10 juta yang bisa kalian nikmati fitur kecepatannya sob. Gila, gokil nggak tuh? Untuk videonya sendiri, kamera ini mempunyai kemampuan pengambilan hingga 4K di 24 fps. Tentunya dengan 4K ini ada masalah ya sob, nanti bakal gue bahas kira-kira apa masalahnya, tunggu dulu. Untuk FHD-nya dia di 60 fps, untuk pengambilan HD hingga 120 fps. Soal autofocus kalian tidak usah khawatir sob, karena kamera ini menurut gua ya, ini autofocusnya udah lumayan satset ya, satset. Nah, pokoknya oke ya kalau kalian gunain di beberapa momen tertentu. Tersedia pula fitur tracking untuk one shot fokus ataupun servo. Dibekali dengan layar flip dengan 3 juta titik pada layar utama dan 2 juta titik pada viewfinder, sehingga kita bisa preview gambar dengan sangat bagus dan sangat jelas ya sob ya. Layar ini juga bisa flip ke depan, ke belakang, atas, dan bawah coy. Vlog pun juga oke nih, nggak masalah ya ketika teman-teman misalnya ingin menggunakan kamera ini untuk vlogging, untuk jalan-jalan, untuk wisata dan sebagainya, itu sangat cocok untuk kalian bawa ya teman-teman ya. Ada flash internal yang mungkin bisa kalian gunakan di beberapa kondisi gelap, dan mungkin ini akan sangat membantu banget buat kalian yang mungkin nggak punya flash eksternal ya. Jadi sudah disediakan langsung dari M50 ini. Untuk konektivitas dia dibekali dengan Bluetooth ya, Bluetooth, Wi-Fi, dan NFC. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi resminya dari Canon yang nanti bisa auto connect langsung dengan kamera Canon M50-nya tanpa masuk ke perangkat komputer kalian. Ya barangkali ya, kalian lagi di pantai, cekrek, terus kebutuhan story, kalian harus transfer ke handphone kalian dan mau dibikin story, it's okay, nggak masalah, karena itu akan sangat mempermudah gunanya Wi-Fi dengan aplikasinya. Dan untuk kalian yang pengguna lama dari semua produk Canon ya, lensanya tentu punya lensa banyak dari lensa EF ya, itu bisa banget digunain di M50 ini. Kenapa demikian? Ya karena kalian tinggal membelikan adapter ya, adapter dari EF to EOS M, maka semua lensa Canon kalian itu bisa dipakai di M50 ini. Kamera ini juga menyediakan format SIRAW sob. Ya, apa itu SIRAW? SIRAW adalah format antara RAW dan JPEG. Ya, mengapa demikian? Jadi tidak bisa dibilang besar banget, tidak bisa dibilang kecil banget, tapi ini sangat berguna banget buat kalian untuk memaksimalkan gambar pada saat editingnya, meski ukurannya tidak sebesar RAW. Tadi kita udah ngebahas tentang kelebihannya sob ya. Mungkin ada juga beberapa kelebihan yang mungkin nggak gua bahas satu persatu, tapi nanti kalian juga kalau tahu bisa tulis deh di kolom komentar ya. Karena sekarang gua akan ngebahas tentang kekurangannya ya. Karena kamera ini jajaran kamera APS-C, bukan full frame, sehingga ada crop factor 1,6 pada setiap sudutnya sob. Jadi ketika menggunakan lensa misalkan 30mm atau 50mm, dia ada crop factor sehingga dia akan menjadi zoom ya. Jadi lebih sempit, lebih dekat kayak gitu loh sob ya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan ketika kita mengambil di 4K, masih terdapat lagi nih. Ini jadi yang tadi gue bilang bahwa ada kekurangan di kamera M50 pada 4K-nya adalah ketika teman-teman mengambil resolusi 4K, dia itu ada crop factor 2,2.
sehingga lumayan kurang nyaman ya. Mengingat untuk kamera ini tuh udah APS-C, udah kena crop factor, ditambah ketika kita mengambil di resolusi 4K masih ada crop factor lagi, sehingga gambarnya bener-bener sangat-sangat apa ya, kurang nyaman ya sebenarnya. Tapi ya sebenarnya jarang-jarang juga sih teman-teman mungkin menggunakan 4K-nya ini mungkin hanya untuk kebutuhan khusus kali ya. Dan gue jujur selama pakai Canon M50 ini untuk kebutuhan konten gue jarang sih pakai di 4K-nya ya. Jadi itu nggak terlalu jadi masalah sih, walaupun itu jadi kekurangan dari M50. Dan yang berikutnya adalah menurut gue walaupun autofocusnya bagus ya, cuman memang kalau kita praktekin itu autofocusnya itu bagus, cepat ya. Tapi kadang kalau kita menggunakan yang tracking wajah atau apa itu kadang misfokus. Jadi ini orang udah di sini nih, tapi ini tuh nggak fokus itu, agak lama itu. Gitu loh bedanya, beda dikit ya antara misfokus dan kecepatan autofocus ya sob ya. Kadang gue sentuh sendiri mana yang ingin kita fokuskan kayak gitu sob, untuk mengantisipasi pada saat misfokus. Nah seperti itu ya. Gue lupa ketika kalian mengambil di resolusi 4K, dia itu menurut gue ada rolling shutter ya. Rolling shutter adalah ketika teman-teman melakukan movement, dia kayak semacam ada apa ya teman-teman, bisa dilihat sendiri ya di layar ya, kurang lebihnya kayak gitu tuh. Itu namanya rolling shutter ya. Jadi di 4K-nya itu rolling shutternya sangat-sangat menurut gue parah ya. Jadi kurang nyaman ya untuk dilihat ya. Dan kamera M50 ini menggunakan baterai LP875 mAh sob ya. Jadi dengan mirrorless yang biasanya agak boros ya, menggunakan baterai yang ukuran segitu menurut gue itu sangat kecil ya. Sehingga ketika teman-teman menggunakan kamera ini biasanya durability-nya nggak terlalu lama. Jadi gue sih saranin buat teman-teman pakai spare baterai yang lain ya. Jadi kalau di kebutuhan tertentu yang memang momennya penting, itu teman-teman masih aman untuk melakukan dokumentasi. Karena kalau cuma mengandalkan satu baterai, ya mungkin nggak sampai berjam-jam teman-teman sudah akan kehabisan baterai dari Canon M50 ini. Kamera ini juga tidak ada tombol flashnya ya sob ya. Seperti yang kamera lain ketika ada tombolnya, maka hanya ketika kita menekan tombol sehingga flash itu akan keluar ya. Dan di M50 ini tuh kita manual ya. Jadi kalau teman-teman butuh flash ya kita tarik kayak gini, tuh kayak ini. Kenapa menjadi kekurangan? Kalau menurut gua, ketika teman-teman menaruh kamera ini di dalam tas, terlalu mungkin karena ada gesekan atau apa, itu dia bisa nyangkut kayak gini ya. Lama kelamaan kalau kita nggak tahu kayak gini di dalam tas, takutnya ini tuh patah. Itu menjadi menurut gua kekurangan sih ya dari M50 ini, mengingat untuk beberapa jajaran Canon itu biasanya ada tombol tekannya di sini, sehingga pas kita tekan dia baru keluar. Jadi kalau nggak ditekan ya nggak keluar. Nah kalau ini itu nggak ada tombolnya sob. Jadi itu yang menurut gua heran, kenapa ya kok nggak ada tombolnya. Itu bahaya sekali kalau rusak ya. Untuk build quality dari Canon M50 ini menurut gua secara genggaman dia aman-aman aja sob ya. Secara view secara jauh kayak gini tuh bagus. Tapi kalau untuk teman-teman yang tangannya agak gede mungkin terlalu minim ya, kecil ya. Dan yang paling gua agak menyolok di mata ya teman-teman ya, sebenarnya ini nggak masalah nih, body bahannya juga lumayan ya. Tapi di bagian karet-karet ini gua kurang suka. Kenapa demikian? Karena ini karet bisa pada lepas begini ya, padahal gue makanya juga normal. Berarti ini bisa diindikasikan bahwa karet-karet dari Canon M50 ini tuh kurang bagus sob. Jadi ya seperti yang teman-teman lihat di layar ya, kurang lebihnya kayak gitu. Dan kekurangan yang paling menonjol yang benar-benar nyata gue rasain adalah ketika gue menggunakan M50 ini, dan di beberapa job pernah gue di sebuah dokumentasi ya. Jadi waktu itu tuh memang baterainya habis ya, baterainya habis mau melakukan pergantian. So pasti ketika gue foto keluarga atau foto bareng-bareng kayak gitu kan, ini kamera nempel di tripod ya sob ya. Nah masalahnya kalau M50 itu baterai dan memorinya itu ada di sebelah persis di tripodnya ya. Jadi kayak gini nih. Nah, sementara di sini kan dudukan tripod sob. Ketika gua mau melakukan pergantian baterai maupun memori, gua harus ngelepas dulu dari dudukan tripodnya. Kayak gitu loh sob. Ini lebih parahnya lagi kalau teman-teman menggunakan stabilizer gimbal. Nah, kenapa demikian? Karena kalau menggunakan stabilizer gimbal kayak yang di belakang gua sana, itu ketika kita kehabisan baterai, kita harus ngelepas dulu dari gimbalnya. Dan ketika kita mau masang lagi, nanti takutnya bisa mengacaukan kalibrasi gimbal tersebut sob. Dan itu menurut gua menjadi kekurangan yang paling bisa teman-teman pun rasakan ketika menggunakan Canon M50 ini. Terakhir, kamera Canon M50 ini tidak bisa cas baterai di dalam bodinya ya. Jadi kalau teman-teman masukin baterai di sini dan ingin mengecasnya, maka dia tidak bisa. Jadi teman-teman harus punya cas hub eksternal sendiri untuk melakukan pengisian dari baterai Canon M50-nya ya. Ya mungkin ini bisa dibilang kekurangan, atau mungkin bisa dibilang bisa menyelamatkan kameranya ya, mungkin biar lebih awet ya. Tapi menurut gua mungkin di beberapa momen tertentu sebenarnya
ketika kita bisa mengecas di bodinya kan, itu juga mempermudah kita ketika mau melakukan pengisian baterai ya. Tapi nggak tahu nih kenapa M50 ini dia nggak bisa dicas di dalam bodinya ya. Mungkin itu aja ya, kelebihan kekurangan dari Canon M50 yang bisa gue sampaikan menurut asumsi gue, menurut pengalaman gue selama menggunakan Canon M50 ini. So, barangkali kalau teman-teman punya pengalaman lain, bisa banget tuh ditulisin di kolom komentar. Dan mungkin itu juga bisa menjadi pertimbangan teman-teman ketika mau meminang Canon M50 ini. Secara overall menurut gue, kamera ini masih layak digunakan untuk para konten kreator, untuk produksi konten-konten tertentu yang sifatnya masih standar-standar aja ya. Dan thank for watching, gua Hasan Basri. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya and see you next video.